Ya pasti dengan menjadi tersangka Pak Ahok harus tetap maju karena undang-undang memang tidak membolehkan seseorang mundur dengan alasan apapun dan partai pendukung tidak boleh menarik dengan alasan apapun terkecuali pelanggaran undang-undang pilkada pertama. Elektabilitas Pak Ahok tidak usah ada kasus ini pun terus menurun, apalagi dengan adanya kasus ini tentu mempercepat proses penurunan elektabilitas Pak Ahok. Tetapi walau demikian Pak Ahok juga masih kuat, artinya Pak Anies dan Pak Agus pun belum bisa mensejajarkan elektabilitas saat ini. Jadi katakanlah ada kenaikan elektabilitas Pak Agus, Pak Anies stuck ya, Pak Agus yang naik satu selfie, kemudian Pak Ahok menurun. Tetapi tetap dia masih di posisi teratas, terutama di daerah-daerah yang status quo-nya bagus ya, yang seperti daerah Jakarta Selatan, misalnya Nusa Timur itu masih imbang, Barat itu jatuh parah dan sebagainya. Nah, tergantung sekarang bagaimana Pak Agus dan Pak Anies menarik simpati masyarakat, terutama masyarakat Muslim ataupun masyarakat non Muslim lain yang akibat ketersangkaan ini membuat tidak begitu simpati Pak Ahok misalnya, tetapi tetap Pak Ahok masih tertinggi, artinya 2 putaran. Seperti apa sih Bang, maksudnya karena ucapan sedikit saja gitu, maksudnya jadi seperti orang, mungkin ada beberapa orang bilang seperti pengaruh agama jadi gitu, agama. Seperti apa sih pengaruhnya bahasa Ahok itu seperti itu? Sebenarnya kalau soal sedikit atau banyak mungkin ini Pak Ahok kan sering ya menggunakan ayat-ayat Islam ya, tetapi yang mungkin ada ketidaksenangan dalam beberapa hal ya. Tapi yang paling menokok adalah mengenai masalah penistaan agama dengan menggunakan ayat Al-Maidah ini memang tidak etis ya. Dan itu pasti karena Majelis Ulama Islam mengatakan itu penistaan agama, sebuah umat Islam ya harus mengiyakan, karena Majelis Ulama Islam adalah lembaga kumpulan para ulama yang sah di Indonesia atau satu-satunya yang diakui pemerintah mewakili ulama, walaupun organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain juga masih tetap dihargai pendapatnya. Sampai sekarang juga kemarin ada tempat aksi Bhinneka. Seperti apa? Karena gini, itu orang dia bilang aksi Bhinneka hanya berkumpul saja gitu, tapi beberapa orang bilang itu seperti demo juga, seperti membela juga. Seperti apa itu Bang? Maksudnya boleh dijelaskan? Ya, saya tidak tahu persis, tapi saya mendengar bahwa ada kawan-kawan yang melakukan aksi Bhinneka, aksi bela NKRI, relawan ketua NKRI dan sebagainya. Itu saya kira bentuk keprihatinan karena khawatir ada gerakan lanjutan dari demo bela Islam ini menjadi di luar kontrol. Di luar kontrol artinya 99% kita yakin bahwa demo ini murni masalah hukum. Tapi kan tentu biasa dalam sebuah situasi seperti ini banyak pemain-pemain, banyak aktor-aktor politik, banyak kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politiknya. Mungkin itu ada gerakan kebinekaan, gerakan NKRI dan sebagainya. Termasuk sebenarnya Panglima TNI dan Polri juga melakukan hal yang sama, yaitu doa bersama lintas agama di seluruh Indonesia secara serentak. Jadi bukan hanya demo masyarakat Bhinneka yang dilakukan di Bundaran HI sebenarnya. Di Monas juga ada, di gereja-gereja juga ada, di pura juga ada, bahwa antara TNI, masyarakat, ulama, tokoh gereja melakukan doa bersama untuk kepentingan keutuhan NKRI, karena apa? Indonesia saat ini sedang maju ya, dan persaingan ekonomi dunia sedang luar biasa. Tentu kemajuan Indonesia ini membuat orang bangsa-bangsa lain juga iri ya, juga khawatir akan kemajuan Indonesia. Nah ini tentu momentum yang dibangun oleh Presiden Jokowi, begitu kita melesat dan sebentar lagi lebih melesat lagi, harus dijaga. TNI Polri bersama dengan komponen masyarakat menjaga kebinekaan itu dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa demo bela Islam 1-2 ini murni masalah hukum terhadap perilaku Ahok yang dianggap melakukan penistaan agama. Itu. Mungkin Ahok sendiri sampai segi dari ucapan dia yang mungkin tidak panjang gitu,
sampai sekarang dampaknya sampai sekarang mungkin ada penyesalan juga atau memang tetap watak seperti itu? Saya tidak tahu ya apakah penyesalan atau tidak, tetapi ada berita lagi yang belum tentu benar di media asing yang dia katakan bahwa demo ini demo bayaran. Ya. Pak Ahok mengatakan bahwa demo ini dibayar 500.000, tetapi kebenaran daripada apakah diedit oleh media asing kita kan juga tidak tahu. Kalau memang pernyataan Pak Ahok seperti itu kan tidak penyesalan. Artinya, dan Pak Ahok saya kira tidak berkhilaf. Pak Ahok itu seorang yang sangat cerdas. Cuma tidak menyangka itu dianggap penistaan pastinya ya. Tetapi toh Pak Ahok menyatakan tidak pernah merasa bersalah. Dan Pak Ahok akan melawan melalui pengadilan. Karena Pak Ahok merasa itu difitnah, itu menurut pernyataan Pak Ahok. Jadi saya kira tidak ada penyesalan. Sampai ramai di sosial media juga. Bineka dia bilang gara-gara 50.000 kemarin yang 50.000 mau datang sampai pakai jilbab itu. Mungkin itu membawa agama juga nggak sih? Yang Bineka? Iya. Yang Bineka tidak ada kaitan dengan agama, itu kan budaya. Pameran Bineka ini budaya, walaupun jumlahnya tidak sebesar itu, tetapi ini hanya kita harus apresiasi juga, itu kan upaya ya. Upaya sekelompok masyarakat dari masyarakat biasa yang menginginkan Indonesia damai, yang menginginkan pluralisme yang sudah terjaga, kebinekaan dari zaman Majapahit sampai sekarang ini kita akan saling menghormati antar agama. Itu sudah roh jiwa bangsa Indonesia. Tetapi kemudian ada anasir-anasir kelompok-kelompok tertentu yang memaksakan keyakinannya, itu kan juga ada. Nah itu yang dijaga oleh kawan-kawan aneka. Kalau soal uang transport yang di 20.000, 50.000 untuk makan, biasa dalam semua kegiatan itu udah biasa, mau kampanye, mau apa, biasa, mau makan misalnya kan. Saya kira bukan bayaran itu. Mungkin sampai kapan sih masyarakat bisa reda? Ini yang jadi masalah. Karena masyarakat sendiri pengen secepatnya reda. Cuma demo susulan. Proses keinginan masyarakat umat Islam terhadap penindakan Ahok sudah dilakukan oleh polisi. Kemudian rencana 25 alhamdulillah sudah clear. Tidak ada. Tetapi ada sekelompok umat Islam yang memanfaatkan situasi ini untuk kembali mendemo. Dengan tujuan tentunya tidak terkait dengan penegakan hukum. Dapat dipastikan tidak ada hubungan dengan penegakan hukum. Karena polisi sudah menyatakan akan diproses. Dan polisi tidak mungkin bermain-main politik. Karena kita tahu Pak Tito adalah jenderal yang sangat profesional. Beliau adalah polisi, tidak mau menggadaikan harga dan martabatnya untuk bermain-main itu. Jadi polisi sudah memproses. Tapi kalau kemudian memaksa-maksa polisi untuk menahan dan sebagainya, kalaupun Pak Ahok ditahan, dia akan demo lagi, cepat dipenjarakan. Kalau itu dipenjarakan, juga masalah lagi. Presiden melakukan intervensi hukum, maka harus di-impeachment. Kan bisa saja, nggak akan pernah habis. Artinya apa? Dapat dimaknai ada kemungkinan kepentingan politik, kepentingan lain, kalau memang itu demo terus berkelanjutan. Demikian juga kawan-kawan yang lain tidak ada demo tandingan kan, selama ini hanya parade dan sebagainya. Jangan dianggap parade sebagai demo tandingan juga. Atau yang baik, tidak semua melakukan kegiatan-kegiatan dulu yang dianggap melakukan pertentangan dengan demo umat Islam ini. Saya kira kita harus betul-betul menahan diri lah. Mungkin seperti apa harapan dari sudut pandang Bapak, dari sudut pandang Bapak untuk berharap Indonesia seperti apa untuk kembali lagi seperti semula untuk menjaga kebersamaan perdamaian. Saya berharap Presiden sudah melakukan silaturahmi dengan Pak Prabowo dengan para tokoh ulama. Harapan saya Pak Presiden Jokowi segera bersilaturahmi dengan Presiden SBY, mantan Presiden SBY, supaya seluruh rakyat tahu bahwa Presiden merangkul semua pihak di dalam membangun bangsa ini. Tidak ada sebuah perselisihan pribadi, perselisihan politik dengan seluruh mantan presiden. Karena kalau Bu Mega kan satu garis ya, mungkin yang paling tepat Presiden Jokowi mengundang makan Pak SBY itu juga akan mempengaruhi skala situasi politik untuk suasana sejuk, dan dunia akan melihat itu. Kalau terjadi Presiden Jokowi, mantan Presiden SBY
duduk dalam satu meja makan atau minum teh bersama di beranda istana seperti dengan Pak Prabowo, maka dunia akan bergembira dan seluruh bangsa ini akan menyambut dengan gembira. Nama panjang mungkin? Grace Budiarjo. Boleh Grace Budiarjo. Biar Ada nggak salah. kartu nama ada nggak sih saya?